Catatan ini nunjukin kalau fondasi usaha yang kuat itu bukan dibangun dari banyaknya uang, tapi dari kebiasaan finansial yang sehat sejak hari pertama. Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah pertanyaan besar yang Anda ajukan. Gimana sih caranya membangun bisnis yang sukses, tapi modalnya terbatas banget? Di depan kita ini ada catatan Anda, judulnya Mengelola Usaha dengan Modal Minimal. Analogi di sini tuh keren banget. Katanya ini kayak berlayar pakai perahu kecil. Penuh tantangan, tapi kalau navigasinya cerdas, perahu ini bisa jadi kapal yang tangguh. Jadi keterbatasan modal itu justru bisa jadi disiplin awal yang berharga. Yuk, kita bongkar. Nah, yang menarik di sini kan penekanannya itu bukan pada kurangnya modal, tapi lebih ke gimana kita cerdas mengelolanya. Catatan ini nunjukin kalau fondasi usaha yang kuat itu bukan dibangun dari banyaknya uang, tapi dari kebiasaan finansial yang sehat sejak hari pertama. Tepat sekali. Dan fondasi paling vital yang disebutin di sini itu sesuatu yang kedengerannya sederhana tapi sering banget diabaikan, yaitu memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Betul, cuma bikin rekening bank yang beda kan, sesederhana itu. Iya, tapi kenapa itu sering banget kelewat ya? Nah, ini bukan sekedar masalah administrasi loh, ini perubahan pola pikir. Dengan misahin rekening itu, Anda jadi mulai memperlakukan usaha sebagai entitas yang mandiri. Ini langkah pertama banget buat bangun sistem yang profesional. Kalau enggak, uang usaha gampang banget bocor buat kebutuhan pribadi. Oke, jadi ini penting banget ya. Nah, ini dia nih, bagian yang sangat menarik buat saya. Catatan Anda ini menekankan untuk fokus pada arus kas atau cash flow, bukan laba semata. Maksudnya gimana tuh? Anda bisa aja punya catatan laba besar, tapi kalau uangnya masih di tangan pelanggan, Usaha Anda bisa kehabisan napas. Betul. Arus kas itu nyawanya usaha. Prinsip utamanya itu cepat masuk, lambat keluar. cepat masuk, lambat keluar. Oke, Artinya, usahakan pembayaran dari pelanggan itu masuk secepat mungkin. Mungkin bisa kasih prioritas buat penjualan tunai atau pakai sistem pre-order. Sebaliknya, untuk pembayaran ke pemasok, coba negosiasikan tenggat waktu yang lebih panjang. Tentu tanpa merusak hubungan baik ya. Ini soal mengelola waktu perputaran uang. masuk akal. Selanjutnya, soal kreativitas buat menekan biaya. Atau yang sering disebut bootstrapping ya? Betul. Hindari komitmen biaya tetap yang besar di awal-awal. Jadi daripada sewa ruko mahal, mungkin bisa mulai dari garasi rumah dulu. Daripada beli mesin baru, cari yang bekas tapi masih layak pakai. Di sini juga disaranin soal aturan 80-20. Nah, itu praktis banget. 80% modal itu dialokasikan untuk aktivitas yang langsung menghasilkan pendapatan, kayak bahan baku atau pemasaran. Dan 20% sisanya baru buat administrasi dan lain-lain. Ini tuh memaksa kita buat selalu nanya sebelum keluar uang. Pengeluaran ini bantu naikin penjualan dalam waktu dekat nggak? Kalau nggak, ya mungkin itu bukan prioritas. Validasi produk dengan sampel atau sistem pre-order juga bagian dari strategi ini ya berarti. Jadi kita ukur dulu permintaan pasar sebelum keluar modal besar buat produksi. Tepat. Menumbuhkan bisnis secara organik dan kokoh. Jadi intisarinya dari semua ini apa ya? Modal yang terbatas itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Malah jadi sebuah latihan disiplin tingkat tinggi. Betul. Itu memaksa Anda jadi lebih fokus, lebih efisien, dan lebih kreatif. Seperti yang ditulis di catatan Anda kan, banyak perusahaan raksasa dunia yang awalnya dari garasi doang, modalnya seadanya. Jadi sebenarnya ini soal pola pikir ya? Benar. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih lanjut. Kalau disiplin mengelola modal terbatas ini berhasil membentuk fondasi yang kuat, pertanyaannya adalah, setelah arus kas Anda stabil, apa satu investasi kecil non-finansial yang bisa Anda lakukan? Misalnya, mempelajari satu keahlian baru, atau membangun satu hubungan kunci yang bisa memberikan pengembalian terbesar bagi pertumbuhan usaha Anda ke depannya.